Jadi saya berjuangnya sebentar saya itu ya. Saya itu berjuang hanya tahun 2000 sampai tahun 2005-an. Yang John berjuang tenanan gitu ya. Jadi berjuang tenanan itu 2000 sampai 2005. Dan SBS ini didirikan oleh beliau bersama Pak Dodok pada tanggal 2 Oktober tahun 2014. Dan saya kebetulan alumni angkatan pertama, ikut pertama kali, yaitu di Perpustakaan Daerah Perpusda Kabupaten Sragen. Dan malam hari ini akan berbagi kesuksesannya, mungkin sukses story-nya, perjalanan kisah bisnisnya seperti apa, sehingga bisa menguasai seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan langsung saja kita simak bersama pemateri yang luar biasa, Pak Budiono Rahmadi Hasbro. Terima kasih Mas Puji yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini. Terima kasih terutama buat teman-teman, mbak-mbak, adik-adik semuanya. Tapi dilihat dari wajahnya ini masih muda-muda semua ini ya. Jadi masih muda-muda semua ini. Masih. Yang 40 tahun ke atas mana ini? 40 tahun ke atas. Ini kalau di kelas jadi 17. Nah, 52. Terus 30 bawah. Banyak. Oh, banyak ya. Nah, jadi masih usia milenial. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Jadi teman-teman di sini kita santai-santai saja ya. Santai saja. Ya, karena saya nanti akan lebih ke tentang bagaimana kita bisa beruntung gitu ya. Karena saya ini termasuk orang yang beruntung. Nah, gitu. Jadi kerjaannya sedilo, tapi langsung penaik tekos prene ya gitu ya. Jadi saya berjuangnya sebentar saya itu ya. Saya itu berjuang hanya tahun 2000 sampai tahun 2005-an. Yang John berjuang tenanan gitu ya. Jadi berjuang tenanan itu 2000 sampai 2005. Jadi cuma 5 tahun. Gitu. Jadi awalnya kita hanya jualan, paling sehari untung 50.000, kadang-kadang nggak untung, kadang-kadang bahkan cuma 30.000, paling mentok untung 100.000 di tahun 2000. Omsetnya pun paling juga 100, 150, mentok 200. Itu sampai 2000 sampai 2003. Tapi alhamdulillah 2006 saya sudah omset miliaran. Gitu ya. Kenapa? Inilah keberuntungan. Makanya kita harus beruntung. Jadi bagaimana caranya kita beruntung, gitu ya. Nah, ini lebih fokusnya ke situ. Karena insya Allah teori-teori sudah banyak teman-teman yang menyampaikan itu. Jadi teman-teman, saya namanya Pak Budiono Rahmadi. Udah pada kenal ya? Iya. Rumah itu di daerah desa situ, Wonorejo, Sepat, Kecamatan Masaran. Itu Wonorejo, Sepat, Kecamatan Masaran. Terus saya 5 saudara. Jadi saya itu lahir 5 saudara ya. Bapak saya guru SD, ibu jualan lontong. Jadi jualan sembako kecil-kecilan atau kecil-kecilan seperti itu. Terus saya anak paling ragil, jadi paling ragil, paling bontot gitu ya. Gitu. Terus pendidikan ya SD di Sepat, terus SMP di Masaran 2, terus SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Terus kuliah setelah bekerja, setelah punya usaha baru kuliah. Gitu. Jadi waktu itu saya 5 saudara paling ragil. Kebetulan karena bapak saya cuma guru SD, menguliahkan anak banyak, menyekolahkan anak banyak, nah itu juga sudah krisis. Nah, gitu. Jadi saya lulus sekolah itu bapak usianya sudah sekitar 58 tahun, jadi sudah hampir menjelang pensiun. Tapi karena menyekolahkan anak banyak, itu tadi sudah krisis. Akhirnya
saya tahu waktu itu ekonomi keluarga lagi nggak baik, terus akhirnya saya memutuskan ngalah, tidak sekolah nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya minta kursus waktu itu, kursus latihan nyopir gitu. Bapak saya yang kaget waktu itu, orang di mobil kok latihan nyopir kan gitu. Tapi nggak apa-apa, karena saya berpikir saya pengen cita-cita punya mobil. Ternyata tenang Pak. Jadi saya tahun 98 ya, 98 latihan nyetir mobil. Saya akhirnya tahun 2005, 2004 ya, 2004 bisa beli mobil. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya cita-cita itu penting, mimpi itu penting. Kita bagaimana Allah mau mengasihi kita kalau kita tidak bermimpi. Bagaimana Allah mau memberi kita kalau kita tidak punya perencanaan. Seperti itu. Jadi terus akhirnya saya memutuskan tidak kuliah dan ingin bantu orang tua. Ini yang perlu digarisbawahi, ingin bantu orang tua. Jadi nek orang sukses kok gak kerja keras, orang sukses kok gak jujur, itu sebenarnya ngapusi. Orang sukses itu mesti ya kerja keras, ya bisa memanage keuangan, ini orangnya diberi kepercayaan yang amanah seperti itu. Itu dasarnya, dasarnya. Itu nggak mungkin orang sukses kok mau malesan juga bisa. Makanya teman-teman masih malas, ya maksudnya Mbak Arbo melu setelah bisnis nanti telung jilid juga akan berhasil. Teman-teman melu setelah bisnis kok gak jujur, orangnya itu kurang amanah, ya melu setelah bisnis diajari karo Pak Dodok, diajari karo Kak Puji, juga berhasil. Jadi itu dasar. Terus akhirnya saya keliling ke sini-sini, ternyata benar ya, janji Allah, barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya pasti akan dimudahkan segala urusannya. Saya itu begitu di rumah itu semua seperti dibukakan pintu rezeki saya, jalannya dibukakan, ditemukan orang-orang baik, bahkan bujui nanti ditemoke, diteri kan, gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya alhamdulillah waktu itu jualan di pasar mebel Kali Jambi. Jadi waktu itu Pak Untung, Pak Bupati Untung Yono itu kan meresmikan pasar mebel Kali Jambi. Nah saya jualan di situ, nah gitu ya, jualan di situ. Nah akhirnya waktu saya jualan itu lihat, jadi depan saya gitu loh, depan saya itu jualan barang-barang dengan konsep 10.003. Nah aku terus mikir barang itu atau seperti ini video laris sih kan gitu. Yang produknya kan beda dengan produk saya. Akhirnya saya sampai rumah ngebel bos saya itu waktu itu ditangani oleh pegawainya namanya Mas Sardi. Akhirnya saya tak suruh nyarikan, aku tolong aku dicarikan barang-barang sing iso didol 10.000 telu ning tetep ijek badi ya gitu. Lho puangnya lho wis golek kok kae numpukno sik kan gitu. Nah ternyata sama beliau itu 3 hari 2 hari sampai semingguan lah dikumpulkan barang-barang yang bisa dijual 10.003 ning ijek badi. Lah kuncinya apa? Kuncinya pokoknya pulaannya selusin nggak lebih dari 33.000. Nah, 33.000 dibagi rolas kan, 2.000 itu saya kan. Nah, nek 2.000 itu saya kali telu tetap ijek badi. Wah, waktu itu saya senang meriang gembira kan, wah ini berarti kena ini peluang kan gitu. Nah, sambil jalan pulang, akhirnya saya mempunyai ide dan ide. Akhirnya ponakan saya tak jadi mobil saya pickup itu saya jualan di pasar pakai mobil. Nah ponakan saya itu tak suruh jualan di kantor-kantor. Saya ngajak 3 orang, tak sebar. Caranya misalnya di Sragen ini ya, saya jualan di pasar Sragen. Nanti yang ponakan saya itu tak dudukin yang Samsat, tak dudukin yang dinas kesehatan, tak dudukin yang Pemda seperti itu. Saya jualan dewi yang pasar gitu. Nah dari situlah akhirnya alhamdulillah ya sesuatu itu nek payu, nek laris mesti kan terus do omong-omong kan gitu lah. Tetangga-tetanggaku, teman-teman, ponakan, dulur-dulurku itu akhirnya ngerti supaya terus laris kan gitu. Nah lama-lama akhirnya do pengen gabung, akhirnya do pengen ngedolke dagangan saya. Nah suwe-suwe akhirnya aku ya suwe-suwe gak jual terus jadi juragan akhirnya. Jadi bisnis itu sebenarnya ATM, amati tiru modifikasi.
apa saja, gitu ya. Jadi produk apa saja itu pasti ATM. Misalnya Rocket Chicken ya, itu sebenarnya menurun yang namanya KFC. Tapi yang dirubah apanya? Harganya. Yang dirubah apa? Ukuran. Ya. Kan gitu kan? Yang dirubah apa? Segmennya. Nah, KFC kan menengah ke atas, gitu kan? Rocket Chicken menengah ke bawah. Ke samping juga Pak. Dan Kamu. nah gitu ya. Jadi seperti itu. Terus misalnya lagi produk, misalnya katakanlah apa itu ini ya daya, misalnya itu ya Bing itu ya produknya Bing itu sudah saja niru produk-produk yang lain. Tapi paling dia hanya menurunkan level-level itu tadi, level penjual apa itu konsumennya seperti itu. Jadi bisnis itu ATM. Jadi kalau kita perlu digarisbawahi tadi saat itu tentang niat. Pokoknya usaha itu harus punya niat yang baik. Karena apa? Ini kaitannya dengan keberuntungan. Gitu ya. Jadi saya itu ada teman orangnya multi talent. Apa iso? Ini usahanya nggak maju-maju. Nah kenapa? Nah karena keberuntungannya kecil. Nah gitu, jadi usaha rame, berarti sepi, usaha rame kan, karena sepi, gak kuat, godane gantine, ya akhirnya juga tidak akan maju. Nah gitu, jadi niat dan ATM, amati tiru modifikasi. Itu. Terus yang ketiga tentang kewajiban. Jadi kita itu harus mengedepankan kewajiban dulu. Perjalanan saya ya, saya itu waktu itu memutuskan balik ke Jakarta lagi. Ya mungkin saat ini saya masih mikul, tapi saya mengedepankan kewajiban, yaitu apa? Yaitu menemani ibu saya di rumah. Itu ya, jadi niatnya yang baik, mengutamakan kewajiban dan ATM, amati tiru modifikasi. Saya kira seperti itu dari saya, itu cerita saya. Mungkin itu bisa diambil hikmahnya. Barangkali ini tanya jawab saja ya. Kata Pak Puji, jadi tanya jawab ya Puji ya, saya kedua ya. Nah itu nanti tanya jawab saja, barangkali nanti bisa menjawab saya. Nah untuk saat ini PDS memang mengembangkan di berbagai bidang. Nah sekarang ini yang saya tekuni baru akhir-akhir ini di bidang ternak ayam. Jadi saya punya cita-cita pengen membangun apa itu usaha ayam dari hulu sampai hilir. Jadi ya dari peternakan, dari rumah pemotongan seperti itu. Monggo ada yang tanya-tanya? Ya silakan Mbak Mentari. Mbak Yusat. Mbak Yusat tadi. Silakan Mbak. Mau tanya, tadi kan dijelaskan bahwa banyak salesnya, mulai dari atasnya sales tadi ada apalagi sampai 3 angkatan. Itu semua kan disalurkan ke luar Jawa. Mulai dari kendaraannya, mobilnya, barangnya disediakan oleh pihak PDS. Untuk sangunya, tiketnya dan lain-lain apa juga disediakan dari pihak PDS atau mereka sendiri? Oh, itu Mbak Mentari ya, rumah mana Mbak? Saya Jambangan. Jambangan. Oh, sudah. Pasar. Saya pasar ke barat sedikit. Kalau teman saya banyak di situ, Mas Tiwo. Konter. Nah, Sedewa naik Hutan Bayang Sok. Umurmu itu. Jadi gini, sales itu memang kita pinjami untuk apa? Untuk ongkos kirim, untuk transport. Maksudnya disediakan uang cash apa pihak PDS langsung menyediakan? Kalau menyediakan, kita kan juga ada bisnis tiketing, jadi kita juga menyediakan tiket. Hanya ini pertanyaan berikutnya. Tiketnya Pak jenengannya di PDS itu jenengan masih ngesut apa sudah punya sendiri? Apanya? Mulai dari program tiketnya, mungkin travelnya dari armadanya. Travel kita kerjasama, kalau tiket kita sendiri. Tunggu sih Pak. Kebetulan saya travel. Pas pulang-pulang itu kan nanti tak kasih nomor jenengan ke Mbak Farida. Biasanya yang nyarikan Mbak Farida. Nanti jenengan dihubungi. Oke, ya. Cari travel. Ya. Ya silakan yang lain. Ya Mas. Iskandar.
kantor itu jangan dinding. Mohon maaf sekalian sharing pertanyaan saya. Tadi kan Pak Budi bentuk suatu kerjasama tiga bentuk kerjasama ya. Gitu. Bagaimana cara membina kerjasama itu sampai bisa jalan semua? Ya gitu ya, jadi sesuatu hal kerjasama itu bisa jalan semua, itu mestinya harus ada yang namanya kesepakatan yang jelas di awal. Itu pertama. Terus yang kedua, hitungannya juga jelas. Yang ketiga, mestinya juga ada juga jelas apa itu aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan yang ada juga jelas. Nah, ketika itu kita kuatkan, insya Allah, maksudnya bentuk kerjasama itu akan bisa jalan. Tapi memang, namanya sebenarnya Iskandar, namanya Ngasinan Pak. Ngasinan, Keluar Peta. Ngasinan Metan, aku yang di pinggir jalan gang Sawi itu Pak. Oh iya, Jelas itu Pak. oh iya, ya. Oh bisa Mas Anu, Mas Gedor. Adi Maria. Wah, nah, Mas Faradi. Oh, nanti punya jago gunung. Wah, ini pengusaha top itu PNSG sini. Mentor kelas dari Jadi kan kali dari guru juga. Jadi gini Mas. Jadi tetap saja tapi Mas, namanya bentuk kerjasama itu tetap saja nanti akan relevan dengan situasi dan kondisi. Jadi makanya saya setelah tahun sekitar 2015 itu sudah mulai tak lepas, karena apa? Karena tak anggap apa itu kondisi situasinya sudah mulai berubahnya berubah karena memang apa itu kan usaha seperti saya ini kan banyak sing niru Mas, niru. Terus teman-teman sendiri kan juga pengen berhasil, juga pengen dan bisa sukses lah gitu. Nah disitulah akhirnya kita mulai 2012 itu mulai contohnya sales mulai kita hapus, sales asing kerja sama bentuk sales tak hapus. Terus tinggal mandiri, sub juga akhirnya tak hapus gitu, karena kita pengen teman-teman ini Yusuf berkembang, Yusuf bersaing. Karena nanti saya terlalu apa itu monopoli, takut teman-teman ini tingkat kepuasan atau tingkat anu dengan saya berkurang gitu. Berarti di mandiri. Di mandiri. Nah, akhirnya saya kan ketika berbagi seperti itu akhirnya tetap aja mengalami penurunan omset. Berdua kan banyak yang tak lepas gitu, karena kita pengen tetap mempertahankan visi-visi kita masih bersama itu. Akhirnya begitu tak lepas, akhirnya saya geser akhirnya kita membangun distributor supplier. Jadi kita itu ngingu sales ya, kita bikin marketing sales. Nah, sales itu kita suruh untuk lobby pasar-pasar di swalayan umum seperti itu. Jadi saya dapat hijau omsetnya di sini. Tetapi secara hubungan saya dengan teman-teman ini alhamdulillah. Karena apa? Karena saya tidak selalu membatasi untuk mereka tetap berkembang. Gitu. Kan kadang-kadang ada kan, misalnya kita mantan karyawan atau orang tua, karena bosnya itu terlalu terangkat, terlalu membatasi, akhirnya begitu dia utul, kan akhirnya menjadi pesaing atau kompetitor kan gitu. Dan saya tidak sampai situ. Saya sudah tahu ini kondisi seperti ini perlu kita lakukan suatu program-program yang relevan dengan kondisi lapangan seperti itu. Itu Mas Faryadi.